Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat Bitcoin mencoba untuk breakout dari 71.500 yang merupakan area resistance terakhir sebelum kita akan masuk ke fase price discovery. Dan sampai sekarang kita melihat Bitcoin sepertinya belum berhasil untuk melakukan hal tersebut. Kita bakalan membahas di video hari ini kira-kira apa maknanya, apa yang bisa juga kita expect berikutnya in terms of price action. Dan juga saya mau melakukan update terhadap beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,65 triliun dolar atau naik sekitar 0,58%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%, ada beberapa yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 1,70% menuju 3.870 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, yang pertama teman-teman yang mau saya lakukan update terlebih dahulu adalah chart dari S&P 500 gitu ya. Nah, S&P 500 juga tentunya berkontribusi terhadap performa Bitcoin selama 1-2 hari terakhir. Kenapa? Karena kita melihat rebound yang terjadi di S&P 500 itu ternyata signifikan, teman-teman. Setelah kemarin kita mencoba untuk kembali close di bawah area resistance terakhir, atau yang sudah kita flip menjadi support, tapi itu rupanya hanya sekedar retest. Dan kita pada akhirnya kembali rebound dan membentuk all-time high yang baru, teman-teman. Nah, ketika stock market performanya baik, in general kalau misalnya kita melihat S&P 500 dalam trend bullish, maka kita juga bisa expect Bitcoin berada di jalur yang sama. Sebaliknya, teman-teman, kalau kita start melihat S&P 500 mendapatkan koreksi yang dalam, kita juga bisa melihat Bitcoin melakukan hal yang serupa. Atau setidaknya di time frame yang besar, ketika trend S&P 500 itu bearish, maka Bitcoin biasanya juga akan kesulitan ya untuk dapat melawan arus. Sampai sekarang, itulah yang kita lihat terjadi. Nah, kemudian teman-teman, untuk sementara, ya kita hanya bisa mengatakan bahwa sepertinya para bulls itu belum menyelesaikan rally-nya dan akan melanjutkan kemungkinan nyampe ke sekitaran area 5.500 sebagai target terdekat. Kenapa? Karena teman-teman 5.500 kemungkinan akan menjadi area resistance berikutnya karena itu merupakan area angka psikologi. Apalagi kalau sampai ke 6.000. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, sebelumnya angka 5.000 yang merupakan juga angka psikologi itu menjadi area apa? Area support. Kita lihat di area 4.000, itu juga merupakan area key levels, kalau misalnya kalian perhatikan di sini. Jadi, angka psikologi itu cukup signifikan, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, 4.500 juga sama, menjadi area angka psikologi. Nah, saya expect berikutnya teman-teman, S&P 500 itu akan nge-retest ke sekitaran area, bukan retest ya, tapi menyentuh ke angka 5.500 sebelum kemungkinan akan ketemu dengan semacam resistance lagi. Dan itu bisa menjadi awal dari pullback berikutnya untuk S&P 500. Ingat teman-teman, pergerakan kenaikan S&P 500, walaupun sudah berada di all-time high, memang biasanya tidak akan sekencang cryptocurrency, terutama mungkin Bitcoin. Biasanya pergerakan kenaikannya itu cenderung merangkak naik ke atas. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya kan? Jadi slowly but surely. Kita tidak melihat ada pergerakan yang parabolik banget. Tapi lambat laun dia terus merangkak naik ke atas. Nah, inilah yang sedang kita lihat sekarang, teman-teman. Tetapi kemudian kita harus tahu, kita lihat historinya, teman-teman. Misalnya nih, area 3.000, ya kan? Ketika kita menyentuh area tersebut, apa yang terjadi? Kita mendapatkan ada rejection. Angka berikutnya di mana? Angka berikutnya di kurang lebih 3.500, ya kan?
rejection. Sama, saya juga expect ketika kita nyentuh ke area 5.500, kita akan mendapatkan semacam setidaknya konsolidasi, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kalau kita memang mau melanjutkan kenaikan, baru kita akan lanjutkan kenaikan, mungkin beberapa bulan konsolidasi, baru kita naik lagi. Nah, itu bisa menjadi, teman-teman, saat di mana kita melihat Bitcoin kemungkinan bersinar. Itu juga sebenarnya time frame-nya cocok ya. Kalau dalam 2-3 bulan lagi kita melihat S&P 500 konsolidasi atau sideways, kita bisa melihat Bitcoin bersinar. Karena kita telah melihat Bitcoin melewati halving. Sekarang kita di bulan Juni, berarti kurang lebih sudah hampir 2 bulan kita melewati halving. Dan secara historis, teman-teman, biasanya 3-4 bulan setelah kita melewati halving, performa Bitcoin itu baru start untuk merangkak naik ke atas. Dan performanya itu biasanya melebihi S&P 500. Jadi, kalau kita melihat S&P 500 ke 5.500, start konsolidasi, itu bisa menjadi saat di mana Bitcoin itu bersinar dan kemungkinan masuk ke fase price discovery. Dan kenaikan dari S&P 500 dan juga Bitcoin, teman-teman, itu juga didukung oleh dolar index yang untuk sementara juga telah berhasil untuk breakdown dari salah satu area major trendline, teman-teman, yang telah menahan dolar index dari bulan Desember tahun 2023 kemarin. Ada beberapa sentuhan di sini, teman-teman, yang pada akhirnya telah berhasil kita breakdown. Sehingga, untuk dolar index sekarang, teman-teman, saya expect untuk setidaknya ngeretes ke angka 103,4 di sini. Kalau kita berhasil melewati area 103,4 di sini, saya rasa kita akan melihat penurunan yang lumayan signifikan di dolar index. Kemungkinan besar akan kembali ke area atau mengejar ke area support lagi di sekitaran 100 di sini. Yang kalau mampu kita jebol, teman-teman, itu bisa menjadi berita super baik untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency dan juga tentunya S&P 500. Atau mungkin teman-teman yang mempunyai gold. Karena semuanya aset itu rata-rata denominasinya masih dalam bentuk US dollar. Sehingga kalau US dollar melemah, yang satunya berarti menguat. Artinya kalau misalnya kita melihat gold kan versusnya gold, makanya pairnya itu XAU USD, gitu kan? Gold versus US dollar. Kalau misalnya kita melihat gold itu mengalami kenaikan, ya berarti antara goldnya memang banyak yang lagi membeli atau dolarnya yang melemah. Nah, keduanya itu bisa menghasilkan kenaikan harga di gold. Jadi kalau kita melihat depresiasi dolar, maka harga-harga aset juga kemungkinan rata-rata akan mengalami apresiasi. Karena denominasi dari aset-aset tersebut dalam bentuk US dollar. Teman-teman bisa rangkap gitu ya. Jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kita kemungkinan akan melihat tontonan yang sangat menarik, teman-teman. Terutama apabila kita melihat dolar index start untuk mengalami penurunan yang signifikan, kemudian S&P 500 lanjut rally, dan juga kita melihat Bitcoin masuk ke fase price discovery. Nah, itu bisa menjadi tontonan yang sangat menarik karena kemungkinan kita akan melihat pergerakan yang sangat signifikan jika sampai hal tersebut terjadi. Oke, jadi yang terakhir tentunya adalah chartnya Bitcoin. Apa yang sedang terjadi, teman-teman? Nah, setelah kemarin kita telah berhasil breakout dari symmetrical triangle di sini. Dan kita telah menyentuh area 71.000 sampai 71.500. Saya sampaikan di video kemarin bahwa ini merupakan area major resistance terakhir. Ini adalah area all time high yang akan menghasilkan major resistance terakhir. Yang kalau mampu kita lewati area ini, kalau kita mampu close, baiknya di atas 72.000, teman-teman. Kalau kita mampu close setidaknya 72.000 dan start konsolidasi di atas area tersebut, maka saya rasa Bitcoin akan masuk ke fase price discovery dalam waktu yang singkat. Tetapi untuk sementara, teman-teman, kita melihat para bears masih mencoba untuk mempertahankan area 71.500. Karena mereka tahu kalau sampai ini mampu dilewati, maka ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, kemungkinan kita akan melihat buyers kembali rushing in, masuk. Kenapa? Karena kita telah berhasil melewati area major resistance. Yang kedua, perlu kalian tahu juga bahwa banyak sekali titik likuidasi di atas angka 72.000. Sehingga kalau sampai kita nyampe ke area tersebut, selain banyak orang yang mulai start kembali membeli, orang-orang yang lagi short menggunakan leverage itu kemungkinan juga akan terliquid.
Dan itu juga bisa membantu kenaikan yang signifikan di harga Bitcoin. Karena ada yang membeli sekaligus diikuti short squeeze. Sehingga kalau kita melewati area tersebut, saya rasa sekali lagi teman-teman, area 80.000 cepat atau lambat akan kita capai. Tetapi, kita tidak tahu teman-teman, apakah kita kali ini akan berhasil untuk breakout di atas area tersebut. Kemarin ada percobaan, tapi kemudian selalu mendapatkan rejection, dan juga rejection. Itulah kenapa di video kemarin saya sampaikan, ini bukan saatnya untuk long lagi teman-teman. Kalau kalian mau long, harusnya masuknya di sini, atau masuknya di sekitaran area di sini, atau masuknya di sekitaran area di sini. Nah, untuk sekarang belum saatnya untuk kembali long. Kalau kalian mau long, setidak-tidaknya tunggulah dia konsolidasi di atas area 72.000 untuk membuktikan ke kita bahwa dia telah berhasil untuk flip area tersebut menjadi area support dan kalian boleh kembali mencari peluang untuk long. Nah, untuk sementara hal tersebut belum terjadi. Jadi untuk teman-teman yang mau long, bersabar dulu. Nah, kalau teman-teman yang nekat mau trading di Bitcoin, sekali lagi, ketika kita berada di area resistance, maka lebih make sense itu kita mencari peluang untuk short daripada long. Nah, saya juga perlu kasih tahu sekali lagi, ini saya sampaikan juga di video kemarin, kalau kalian berhasil menemukan setup untuk short di sini, saya rasa itu pun hanya untuk scalping. Dan saya tidak melihat akan ada koreksi yang terlalu dalam untuk Bitcoin untuk sementara ya, untuk sementara. Selama area 70.000 ini mampu kita hold. Kita bisa aja masih konsolidasi selama beberapa hari di sini, gitu ya, sebelum pada akhirnya kita breakout. Tapi saya merasa 70.000 ini kemungkinan besar bakalan bisa kita hold. Kalau sekedar wick ke bawah itu sesuatu yang wajar menurut saya. Nah, kemungkinan besar juga teman-teman, dalam beberapa jam ke depan kita tidak akan melihat ada pergerakan yang terlalu signifikan karena mungkin para investor masih akan start atau masih akan menunggu data dari US yang bakalan keluar malam hari ini dan juga besok malam. Yang lebih penting tentunya adalah besok malam. Malam ini ada initial jobless claim dan juga continuing jobless claim. Yang oke, itu medium impact gitu. Kemungkinan akan menghasilkan volatility tapi nggak ekstrim. Besok kita akan mendapatkan NFP dan juga unemployment rate. Itu yang kemungkinan besar akan mampu mendorong harga Bitcoin breakout di atas 71.500 jika kita melihat ada kembali peningkatan dari segi unemployment rate atau mungkin setidaknya stay di angka yang sama. Itu mungkin bisa menjadi sebuah boost bagi kita untuk breakout ke atas. Jadi semoga semua yang saya sampaikan di video hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf teman-teman, kemungkinan besok saya tidak akan bisa membuat video updates untuk kalian karena besok adalah hari pernikahan saya. Jadi mohon dimaklumin saja gitu ya. Ini adalah event sekali seumur hidup. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengirimkan gifts dan juga mengucapkan selamat gitu ya. Tidak bisa saya balas satu persatu, tapi intinya terima kasih untuk semuanya. Dan ya, kita akan mungkin berjumpa antara hari Sabtu atau Minggu, teman-teman. Doakan saja secepatnya saya akan kembali untuk membuat updates ke kalian. Kalaupun tidak melalui setup seperti ini, kemungkinan saya akan sampaikan saja melalui handphone. Atau saya record melalui handphone gitu ya. So, itu aja. See you in the next video guys. Bye-bye.